Ke Bang Said ya, mungkin Anda bisa menjelaskan kepada publik bahwa memang ada masyarakat yang sepertinya malas mengurus administrasi, tapi tetap ingin menggunakan hak pilihnya. Sebetulnya menurut dari tim Prabowo Hatta tentu tidak boleh begitu kan. Tapi ada TPS-TPS yang ternyata memperbolehkan masyarakat yang tanpa membawa A5, hanya dengan membawa KTP saja boleh mencoblos di TPS yang dimana ia bukan terdaftar di situ. Tapi ada juga TPS yang ternyata tidak memperbolehkan. Ini kan jadi ada perbedaan begitu pelaksanaan di lapangan dengan peraturan yang sudah diciptakan. Menurut Anda kenapa? Saya coba bandingkan paling gampang untuk mengenalinya begini. Ada hak dipilih, ada hak memilih. Oke? Untuk hak dipilih jadi calon anggota DPR, untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi calon presiden dan sebagainya. Lalu kemudian ada persyaratan untuk menjadi katakanlah menjadi presiden, misalnya SMA begitu. Tapi kemudian karena Anda merasa punya hak untuk dipilih, ijazah SD itu bisa digunakan? Tidak bisa. Syarat itulah syarat bagian dari persyaratan. Orang memilih, Anda 17 tahun sudah pernah menikah, punya hak pilih? Oh iya, tapi ada syarat lain. Apa yang harus dipenuhi syarat administratifnya? Anda didaftar, terdaftar dalam DPT. Kalau Anda mau pindah TPS, Anda mengurus. Itu loh, tugas PPS di tempat Anda lah lewat Pantarlih itu yang mendaftarkan Anda. Kita menganut stelsel pasif tadi. Tapi ketika dia mau pindah ke TPS yang lain, maka menjadi tugas dia, gitu ya, dia muncul kewajiban bagi dirinya untuk mengurus persyaratan tadi sebagai bukti bahwa dia pernah terdaftar di DPT sebelumnya, di DPT asal untuk disampaikan ke TPS tujuan. Baik, itu sudah sangat jelas antara hak dan kewajiban. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya ada perbedaan antara satu TPS dengan TPS yang lain. Menurut Anda di mana permasalahannya? Bukan sekedar ada perbedaan, ada yang memang PPS-nya strict. Ini kita baru bicara pemilih tambahan ya, belum DPK, belum DPKTB. A5 itu harus dibawa. Saya menyaksikan sendiri tanggal 9 Juli saya turun ke lapangan dan saya menemukan 40-50 orang di satu TPS memaksa sedemikian rupa KPPS-nya agar dia diberikan hak pilih. Ya, mana A5 Anda? A5-nya nggak meyakinkan, tidak ada capnya lah, tidak ada apanya begitu ya, fotokopian, atau hasil print out dan seterusnya. Ini meragukan bagi KPPS. Ingat, nggak mungkin pada hari H KPPS itu nomor PPS di sana berapa? Coba saya telepon dulu. Anda dari mana? Nggak mungkin. Oke? Artinya tidak mungkin ada satu kondisi, ada verifikasi di situ. Maka Anda harus bawa A5 yang dipastikan valid atau dianggap sah. Praktiknya ternyata itu dianggap tidak sah. Akhirnya kalau nggak sah, ya sudah kalau gitu saya pakai KTP. Tapi KTP Anda ini KTP Maluku, KTP Jember, nggak boleh pilih di Jakarta. Dilakukanlah semacam intimidasi KPPS ini ya, kayak semacam dikeroyok tanda kutip begitu, dikerombol ya. Akhirnya dia mengizinkan. Di tempat yang lain lagi, justru orang yang nggak terlalu antusias, KPPS-nya yang bilang, ayo pilih aja. Ketua RT-nya juga begitu kira-kira. Pak Abdul Qadir dan Pak Magdir juga masih harus berbicara. Pak Abdul Qadir, melihat fakta yang sudah terjadi di lapangan, kemudian bagaimana KPU akan menyampaikan pembelaan yang pada sidang yang akan berlangsung pada Senin besok? Saya akan menangkap yang tadi sempat disampaikan bahwa rakyat kita malas untuk mengurus segala macam. Tidak. Antusiasme warga negara kita pemilik hak pilih ini demikian tingginya gitu. Bukannya mereka malas, bukannya mereka enggan, karena memang ada keterbatasan. Kita tahu siapa sih, misalnya pembantu rumah tangga, ada buruh, mereka sulit mengurus itu semuanya gitu. Tapi saya menemui di lapangan, tidak bisa dipungkiri memang ada mereka-mereka yang ternyata malas untuk mengurus administratifnya. Ya, tentu ada satu dua, tapi kan kita harus melihatnya secara substantif bahwa ada warga negara yang memiliki hak pilih yang harus diberikan haknya. Dan tentu saja KPU nggak dengan sembarangan. Tapi itu ada syarat-syarat bisa dijadikan. Silakan Pak Magdir. Bahwa bagaimanapun juga dalam pelaksanaannya itu kan hak itu kan tidak diabaikan. Dipersilahkan, silahkan gunakan hak Anda. Ya, tetapi KPU sendiri yang membuat aturan. Kalau mau menggunakan itu, ini loh syaratnya. Nah, ini yang dilanggar di TPS. Nah, ketika ini diprotes, dari bawah ini dibawa ke atas. Sampai ke KPU Kabupaten. Dan itu didiamkan oleh KPU Kabupaten. Di mana saja itu Pak yang terjadi? Di seluruh 33 provinsi? 33 provinsi ini. Kami mengalami itu yang kami tunjukkan. Nah, kalau terjadi seperti ini, apakah ini mau kita sebut kecelakaan? Ya enggak dong.
Itu yang membuat tim Prabowo Hatta menyangka ada kecurangan yang secara struktural dan sistematis. Paling tidak dari bukti yang kami temukan itu lebih dari 50.000 TPS. Baik. 50.000 TPS ini kan lebih dari hampir 10%. Lebih dari 10%. Itu menurut nggak main-main loh ini. Iya. Nggak main-main. Tapi memang nggak main-main 50.000 TPS, asal bisa dibuktikan, ada buktinya. Ada saksi yang menjelaskan itu. Gini loh, bahwa kita nggak bisa klaim angka tanpa pembuktian. Ini aturan main di persidangan kita supaya publik juga paham. Bahwa gampang sekali untuk mengatakan bahwa ada kecurangan di sana, di sini, sejumlah sekian. Tapi bukti ini yang paling menentukan. Bagaimana juga saksi bisa meyakinkan majelis. Ya, mungkin salah satu contoh bagaimana saja kesaksian dari... Salah satu contoh saja. Saya ingin tunjukkan misalnya kesaksian seorang saksi kemarin dari DKI Jakarta. Ini di Jakarta, ada di satu TPS itu, orang yang datang memilih, namanya hanya sekedar dicatat, tanpa ada apapun. Tanpa ada nomor KTP-nya, tanpa ada tanda pengenal apapun. Nah, ini yang terjadi seperti ini di depan mata kita di Jakarta ini loh. Baik. Ya? Itu akan sudah disampaikan begitu ya Pak ya. Nah, untuk Senin esok Pak, apakah saksi-saksi juga masih akan berang? Ini yang juga kami hendak sampaikan gitu ya. Misalnya salah satu contoh saja, ini yang di TPS Pak Prabowo Hatta dapat 0. Ini di 1.502 atau 1.500 sekian TPS. Ya. Ini bukan kecil loh ini. Iya, tentu. Nah, bagaimana kita KPU bisa menjelaskan itu? Mungkin bisa langsung ditanya. Bukti. Misalnya begini, itu menjadi tidak mungkin jadi 0 karena si saksi ini adalah pemilih di situ, punya keluarga di situ yang ikut memilih. Baik Pak Mandir. Kita harus memberikan kesempatan bagi Pak Abdul Qadir untuk menyampaikan tanggapannya. Iya, gitu loh. Ini masalah pertama pemilih 0 ya, ada TPS yang 0 ya. Kita nggak ngomong Papua ya, Bang Magdir ya. Kita tahu ya, di luar Papua lah ya. Di luar Papua. Papua ini sesuatu yang beda. Baik. Kita pisahkan terlebih dahulu ya Pak. Ya, silakan Pak Abdul Qadir. Kita kan nggak tahu nih preferensi pemilih ya. Pemilih ini mau memilih siapa itu memang perlu berjudil gitu kan. Nah, kemudian yang dipermasalahkan ada saksinya, minimal kan mesti dapat 1 gitu kan Bang Magdir. Tapi misalnya di Bali, di permohonan jelas di permasalahan kok nggak dapat kami, padahal saksi kami ada. Ternyata saksinya itu di TPS lain. Ya tentu nggak milih di TPS itu dong. Ini loh yang nanti kita akan buktikan. Kita akan hadirkan saksi-saksi, kita bawa bukti-bukti, semua formulir supaya jelas. Nah, ini saya mau meneruskan soal alat bukti. Silakan Bang Said. Tadi disebut ya ini pemohon coba hadirkan alat bukti. Misal ya soal daftar pemilih. Ada C7, daftar untuk menulis mereka yang menjadi DPKTB. Adalah mengada-ada dan menurut saya menunjukkan betapa tidak menguasai persoalan tim hukum dari KPU ini kalau mengatakan pemohon atau misalnya pihak terkait menghadirkan bukti itu. Bos, bukti itu cuma ada 1 lembah, tidak ada fotokopinya, ada di dalam kotak suara. Dan tidak KPU mungkin yang itu. Jadi jangan dibayangkan semua dokumen. Jadi harus kita kalau mau paham betul itu. Anda nggak paham kalau Anda mengatakan disuruh menghadirkan C7. Nggak ada bos. Kami nggak pernah. Saya dari tadi nggak pernah. Kami nggak pernah meminta untuk menghadirkan C7 dari tadi tidak pernah. Itu C7 itu kan bagian dari alat bukti. Kan kita lagi bicara DPKTB itu kan C7. Dari mana C7? Hanya dimiliki oleh KPU. Gitu loh. Mungkin akan dihadirkan oleh KPU pada Senin besok. Tentu. Baik, akan dihadirkan pada Senin esok. TPS yang dinyatakan bermasalah kita akan ajukan alat bukti kami. Tadi bahwa kami mengenai alat bukti tadi jelas bahwa kami sudah terlibat. Tim hukum KPU ini ronde ketiga buat kami. Kami sejak Bawaslu, Pileg dan sekarang Pilpres. Sekarang ini kan yang jadi persoalan, kita persoalkan juga sejak tanggal 25 Juli ya, itu sudah keluar edaran dari KPU pusat yang meminta kepada KPUD melakukan pembongkaran ya terhadap kotak suara. Baik, itu masalah lain lagi Pak. Itu masalah, artinya begini, saya ingin mengatakan terhadap bukti-bukti yang ada di situ itu siapa yang menjamin? Baik. Karena penguasaan itu kan semuanya ada pada KPU. Baik. Gitu. Dan ternyata Mahkamah Konstitusi juga baru mengizinkannya sejak kemarin. Baik. Sekali lagi, kalau tidak ada sesuatu ya yang ada di dalam kotak suara itu yang tidak diselamatkan, ngapain? Toh
Umumnya dokumen-dokumen yang ada di KPU ada pada kami. Baik. Pada pihak lain juga ada. Kita adu bukti ini. Kalau 3 bukti ini nggak benar, baru itu dibuka. Baik, memang itu tujuan dari Itu persidangan mestinya adalah begitu. beradu bukti kan Pak ya. Kita akan lihat proses persidangan yang masih akan terus berlanjut. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Semangat aktivitas terus kita